Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang the meaning of developmental psychology. Apa maksud, apa arti dari psikologi perkembangan? Mari kita lihat beberapa pengertian. Yang pertama menurut Rachel Gilbrand, Virginia Lam, Victoria O'Donnell. Mereka mengatakan bahwa developmental psychology is branch of psychology that tries to understand how a child grows and develops. Psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi secara umum yang mencoba untuk memahami bagaimana seorang anak tumbuh dan berkembang, and how the role of the family and schooling can impact on this. Dan bagaimana hukum atau lingkungan, family, keluarga, dan sekolah bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhannya. Ini juga melihat bagaimana pola pemikiran yang ada, emosional yang ada di family, di keluarga, personality, baik itu ayah, ibu, dan kakak, adik, dan seterusnya, memberikan perubahan atau mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari seorang bayi maupun seorang anak. Itu menurut Rachel Gilbrand, Virginia Lam, Victoria O'Donnell. Berikutnya kita lihat menurut Rowe 1994. Dia mengatakan bahwa developmental psychology atau psikologi perkembangan adalah reducing parent-child relations, pengurangan hubungan orang tua dan anak. And in fact, kenyataannya, all socialization experiences of childhood by reference to genetic inheritance as represented by estimate of heritability. Semua pengalaman sosial dari masa anak-anak yang disangkut pautkan, yang direferenskan to genetic inheritance, genetik bawaan, sebagai perwakilan dari estimate of heritability, kemampuan yang mereka miliki. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan dari psikologi perkembangan pada masa sekarang adalah integrated character, penggabungan karakter. Dulu di masa awalnya, dalam ilmu psikologi perkembangan, para ahli saling berlawanan antara nature versus nature, antara stability versus change, dan seterusnya. Namun menurut Rowe, di tahun khususnya di atas 1994, para psikologis sudah sepakat untuk mengintegratif karakter, penggabungan. Lalu kita lihat menurut Bijo and B 1961, psikologi perkembangan atau developmental psychology disebutnya attempted to explain all phenomena associated with psychological and behavioral development during infancy and childhood by reduction to the principles of classical and operant conditioning. Psikologi perkembangan, percobaan atau mencoba untuk menjelaskan semua fenomena yang berkaitan tentang psikologi dan tingkah laku
Ini berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan psikologi dan tingkah laku selama masa bayi dan masa anak-anak, dengan mengurangi prinsip-prinsip klasik dan kondisi-kondisi yang dibuat. Jadi murni kalau menurut si B2NB ini ya. Berikutnya kita lihat di Wikipedia. Wikipedia mengatakan developmental psychology is the scientific study of how and why human beings change over the course of the life. Psikologi perkembangan mencoba atau sebuah ranah keilmuan yang mencoba untuk menggali bagaimana dan kenapa manusia itu berubah atau merubah the course, jalan hidup mereka. Originally, concerning with infants and children, khususnya atau umumnya, ini berkaitan dengan perkembangan bayi ataupun perkembangan anak-anak. Tapi dia mengatakan juga the field has expanded to include adolescent, adult development, aging, and the entire lifespan. Bahkan menurut Wikipedia ini ranahnya jauh lebih luas, sampai ke masa dewasa, masa remaja, adolescent, adult development, dewasa, perkembangan dewasa, orang tua, bahkan entire lifespan. Perkembangan sepanjang hidup, sepanjang hayat. Cakupannya very broad, very spread, sangat luas kalau menurut Wikipedia. Tidak hanya mengkaji perkembangan dan pertumbuhan pada masa anak-anak, masa bayi, bahkan sampai pada masa orang tua, dewasa, remaja, bahkan lifespan, sepanjang hidup, lifetime, seumur hidup. Sangat luas sekali ya kalau menurut Wikipedia ini. Oke, berikutnya. Setelah kita melihat pengertian yang beragam tadi, kita bisa simpulkan bahwa psikologi perkembangan itu intinya adalah trying. Mencoba untuk memahami bagaimana step-step development of children, infants, and even adult age, and lifetime. Percobaan para ilmuwan, kita-kita ini, apalagi seorang calon guru, mencoba memahami bagaimana langkah-langkah perkembangan dari seorang manusia, mulai dari bayi, sejak lahir, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Maka scope dari developmental psychology very broad, very spread, very luas, sangat luas ya. Berikutnya mari kita lihat beberapa debat atau apa istilahnya dalam bahasa kita, saling melihat siapa yang saling mempengaruhi, apa yang paling mempengaruhi dalam perkembangan seorang manusia. Kalau kita lihat di periode enlightenment, the late 1960s, ya, akhir 1600 Masehi sampai dengan awal 1800, itu yang dikomandai oleh John Locke dan muridnya Jean Jacques Rousseau. Perdebatan yang terjadi pada masa itu lebih kepada nature versus nurture. Bawaan, dalam bahasa agama kita fitrah, versus behavior, pengaruh dari luar. John Locke misalnya yang hidup 1632 sampai 1704 meyakini dengan his theories tabula rasa.
Jenlak menganggap bahwa manusia yang lahir itu, bayi yang lahir itu ke dunia as a blank canvas. Sebagai kertas kosong. Memang tidak ada membawa apapun. Dan yang mempengaruhi perkembangan dari seorang bayi maupun anak itu adalah lingkungan, environment, family, dan lain-lain. Pokoknya John Locke meyakini bahwa tidak ada seorang bayi itu yang membawa kemampuan-kemampuan sejak lahir. Berbeda dengan Jean-Jacques Rousseau, sebenarnya meskipun Jean-Jacques Rousseau ini merupakan anak muridnya atau studennya dari John Locke, tapi dari segi pemahaman, dari segi pendapat mereka berbeda. Rousseau meyakini bahwa anak yang lahir itu membawa fitrah. Dalam bahasanya Rousseau itu noble savage or innate power. Kekuatan yang sudah memang ada yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Dan itulah yang dikembangkan oleh kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua. Lalu kemudian di abad ke-21 perdebatan masih berkisaran tentang itu juga, nature versus nature continuum. Tetapi lebih kepada integratif. Ya. Fitrah, para ilmuwan meyakini bahwa setiap manusia itu terlahir dengan fitrahnya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan dan mereka mengakui bahwa perkembangan dari seorang bayi menuju anak, menuju remaja, menuju dewasa awal, dewasa orang tua juga tidak terlepas dari lingkungan di mana mereka berada. Sehingga perdebatan tentang mana yang lebih dominan antara fitrah atau lingkungan bisa terlihat dan bisa disatukan bahwa keduanya memiliki peran yang sama besarnya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuklah misalnya continuity versus discontinuity, stability versus change, dan seterusnya. Berikutnya, lalu apa tujuan dari developmental psychology? Menurut Belz, Rees, and Lips 1980, mengatakan bahwa ada 3 tujuan dari psikologi perkembangan. Yang pertama adalah to describe, untuk menjelaskan secara rinci. To explain, sebenarnya sama ya. Explain lebih kepada narasi, describe lebih kepada research. Yang ketiga, to optimize, untuk mengoptimalkan. Setelah kita meresearch, kemudian kita jelaskan, lalu kita optimization, bagaimana mengoptimalisasi perkembangan. Perkembangan dari anak-anak, baik itu bayi, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan seterusnya. Berikutnya juga developmental psychologist, para psikologi atau ahli psikologi perkembangan berharap to optimize development and apply their theories to help people in practical situation. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, kemudian dia jelaskan, itu diharapkan kepada kita bisa untuk menyesuaikan, misalnya kalau dalam dunia pendidikan, menyesuaikan bahan ajar, menyesuaikan metode, menyesuaikan cara mengajar dengan kadar perkembangan dari setiap peserta didik kita. Kita tidak mungkin memberikan bahan ajar, metode yang berat atau metode yang tidak cocok dengan perkembangan usia anak kita. Cara mengajar di tingkat mahasiswa akan berbeda dengan cara mengajar pada tingkat siswa atau tingkat SMA.
Materi ajar di SMA juga berbeda dengan materi ajar yang ada di SMP. Desain pengajaran di SMP juga berbeda dengan yang ada di tingkat SD. Karena untuk itu, memahami psikologi perkembangan sangat urgen, bahkan paling penting bagi calon seorang guru nanti untuk dalam pengajarannya. Oke, berikutnya. Kemudian tujuan dari psikologi perkembangan juga untuk explain how to thinking, feeling, and behaviors change through life. Menjelaskan bagaimana cara berpikir mereka, perasaan mereka, lingkungan dan sikap yang mereka miliki sepanjang hidup. Jadi sangat luas dan ini sangat-sangat penting. Lalu apa ruang lingkupnya? This veil examines the change across three major dimensions. Ada 3 dimensi utama. Yang pertama adalah physical development, perkembangan fisik. Perkembangan pertumbuhan dari fisik. Cognitive development, perkembangan kognitif. Dan terakhir, social emotional development, perkembangan emosional sosial. Oke, berikutnya topik yang akan dilihat dari 3 tadi, yaitu physical development, cognitive development, social emotional development. Yang akan dilihat dari itu adalah termasuk diantaranya including moral skills, executive functions, moral understanding, language equation, social change, personality, emotional development, self-concept, and identity formation. All about physical development, cognitive development, and social emotional development. Termasuklah skills, executive function, moral, bahasa, sosial, kepribadian, emosional, konsep pribadi, dan seterusnya. Itulah ranah skop yang akan dibicarakan, akan dicoba untuk melihatnya oleh psikologi perkembangan. Dan juga termasuk dalam psikologi perkembangan itu yang sangat penting yang akan mempengaruhinya diantaranya adalah educational psychology, child psychopathology, forensic developmental psychology, child development, cognitive psychology, ecological psychology, and culture psychology. Termasuk kita tadi, educational psychology. Psikologi perkembangan akan memberikan pengaruh yang besar nanti dalam proses pelaksanaan pelajaran bagi seorang guru. Berikutnya, mari kita lihat tokoh-tokoh atau figure yang mempengaruhi dan paling berpengaruh dalam perkembangan, khususnya psikologi perkembangan. Ada namanya Erik Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Barbara Rigop, Esther Talent, and Lev Vygotsky. Ini diantara psikolog perkembangan yang berpengaruh sampai hari ini masih digunakan teori-teori mereka oleh kita untuk melihat bagaimana perkembangan, proses perkembangan, step-step perkembangan dari seorang bayi, anak, dan seterusnya. Oke, saudara-saudara semuanya, itulah penjelasan singkat tentang pengertian psikologi, tujuan psikologi, kemudian cakupan psikologi, dan mudah-mudahan saudara semuanya bisa memahaminya dengan baik. Dan sekali lagi, untuk menambah dan meningkatkan wawasan saudara tentang psikologi perkembangan, do not forget to read the book
about developmental psychology. Jangan lupa untuk membaca buku psikologi perkembangan, baik itu in bahasa and dalam bahasa Inggris. Karena mayoritas buku sumber utama dalam psikologi perkembangan itu ada dalam bahasa Inggris. Oke, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.